Gimana, Jonas? Perjalanan pulang kah Pak? Oh enggak, ini baru ada mau pertemuan dengan Komisaris Jenderal Dharma Pongrekun. Waduh luar biasa ini ketemu Pak Dharma. Mm, Ya Pak Iya. Daud. Gimana perkembangannya? Kita doa dulu ya, Jonas. Siapa? Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu menjadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, Allah kami pribadi Tuhan dan namamu dimuliakan. Amin. Amin. Gimana, Jonas? Ya Pak. Ini perkembangan COVID naik Pak ya? Ya kan saya ngomong bulan Juli Tato Jonas. Iya Pak, betul Pak. Tenang aja. Juli, setelah itu Agustus, September, Oktober melandai. Ya. Kita doain supaya melandai Jonas, supaya tidak naik terus, betul? Betul. Amin. Dan kan saya sudah beritahu nanti suku bunga akan naik. Ya. Betul Pak. Jadi kalau ditanya resesi ekonominya itu gimana kan gitu Jonas. Iya Pak, betul. Tahun ini adalah awal dari resesi itu. Ya. Baru awal ya Pak ya. Tahun depan itulah dimulainya kita ngalami resesi ekonomi Jonas. Iya Pak. Setitik terang datang artinya kita semua belajar hidup kembali normal semua Jonas. Amin Pak. Dan ingat Jonas, tahun depan adalah tahun politik toh, Jonas. Iya, betul Pak. Geopolitik dan geostrategis Jonas. Iya Pak. Nah, dan tahun depan suku bunga akan naik lagi Jonas. Ya, jadi Makanya dari tahun 2020 saya beritahu jangan utang bank Jonas. iya Pak. Jadi gimana untuk masa depan ini kan gitu Jonas. Iya. Nah, tentang masa depan saya beritahu bahwa tahun depan adalah tahun apa Jonas? Tahun Politik ini geopolitik dan dan geostrategi. geostrategis. Dan itu Jonas, di situ perputaran ekonomi terjadi. Ya. Karena ingat Jonas, ada yang pesan baju untuk kampanye, ada yang bendera, macam-macam Jonas. Iya Pak. Jadi ekonomi bergerak tahun depan Jonas. Iya. Karena Nah, tahun tetapi politik. masuk resesi Jonas. Iya Pak. Suku bunga akan naik Jonas. Iya. Hindari untuk utang bank. Nah, makanya saya beritahu jangan utang bank. Nah, tahun 2024, nah ini Jonas. Ya. Nah, tahun 2024 pilihan presiden. Nah, jadi itu resesi ekonomi, inflasi itu sampai tahun 2025 Jonas. Ya. Terus 2025, 2026, 2027. Nah, disitulah inflasi itu 5 tahun inflasi Jonas. Iya Pak. Nah, makanya kita semua dari tahun 2020 saya minta supaya berkebun Jonas. Ya. Kenapa Khususnya. berkebun Jonas? Karena harga pangan akan naik. Ya, betul Pak. Nah, apa dasarnya secara makroekonomi kan gitu Jonas. Ya. Nah, secara makro dan mikroekonomi. Nah, coba perhatiin Jonas. Penghasil gandum itu kan Rusia, Ukraina. Jadi selama Rusia Ukraina ribut, belum damai, belum tenang. Nah, apa yang terjadi Jonas? Ya, harga itu naik. Harga mie naik. Roti naik. Ya. Harga minyak BBM naik. Ya. Yang sebut minyak ini minyak BBM, bukan minyak goreng. Iya Pak. Betul Jonas? Betul. Nah, Ini harga BBM industri sudah naik banyak ini Pak.
Berapa Jonas? Industri itu sebelum PPN sekarang di harga 22.000 Pak. Nah, kalau harga industri naik, harga kos naik. Iya, itu harga belum PPN ya. Nah, dan tahun depan adalah tahun politik juga Jonas. Iya, Nah, inilah namanya inflasi Jonas. betul Pak. Namanya apa Jonas? Inflasi. Inflasi. Jadi kita ini harus siap menghadapi ini semua selama 5 tahun Jonas. Iya Pak. Benar? Iya Pak. Jadi inilah namanya geopolitik dan Geostrategis. geostrategis. Iya Pak Daud. Yang nggak Gimana naik, menurut pandangan saya Jonas? yang nggak naik Ini satu pendapat Pak. pribadi. Nah, setelah itu naik lagi Jonas, kedelai. Karena kita ini banyak bahan makanan, termasuk bahan ternak itu banyak yang masih impor Jonas. Oh iya Pak. Bawang putih kan banyak impor Jonas. Iya Pak. Berarti tahun ini tahun apa Jonas? Tahun Iya, Pak. inflasi Pak. Iya. Ada yang nggak naik nggak Pak Daud? Harga diri aja. Ada harga yang tidak naik Pak Daud. Apa nih Jonas? Ayam goreng Mbok Rasiem Pak Daud tetap murah. 15.000 nasi plus minum kenyang enak. Sudah ini Jonas sudah di Sherlock untuk orang mau nyoba ayam gorengnya tempatnya Felicia. Ya, saudara teman-teman ya, barusan tadi saya upload tapi nanti saya lengkapi untuk foto-fotonya di Google. Jadi kalau mau tahu tempat atau lokasi ayam kampung goreng Mbok Rasiem ini cari Google ya, ketik ayam kampung goreng Mbok Rasiem, nanti muncul ya, ada lokasinya di situ. Ya, nanti akan coba Mbok Rasiem itu nenek saya. Dari nama nenek Pak ya. Iya. Jadi tahun ini tahun apa Mas? Jonas? Tahun inflasi Pak, mau inflasi. Ya, jaringan Pak Daud. Ini Jonas ya. Ya Pak. Gimana Pak? Shalom. Ya, shalom Pak. Jonas, Ya Pak. properti itu akan mulai membaik itu setelah 5 tahun Jonas. Saya Karena kok mendengar Jonas, properti ini naik Pak ya di beberapa daerah Pak ya, justru ya Pak ya. tapi kan daya beli masyarakat kan turun Jonas. Betul, ya. Boleh harga tinggi tapi yang beli sopo kan gitu. Ya, betul Pak. Karena ini baru inflasi dan orang perlu makan Jonas. Ya. Makanya dari dulu saya suruh semua ke kebun Jonas. Iya Pak. Semua Jonas. Ya, ini gangguan jaringan karena Pak Daud dalam perjalanan. Ya. Jonas. Halo Pak Daud. Ya, halo Pak Daud. Oke, jaringan terputus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sambil tunggu jaringan Pak Daud Tony terkoneksi kembali, ya. Mungkin yang di daerah Solo, Boyolali, Jawa Tengah atau saudara-saudara dimanapun ya ingin mencoba ayam goreng Mbok Rasiem, ini sudah saya tadi daftarkan lokasinya di Google ya. Boleh kalau mau mampir. Kemarin saya sudah mencoba, ya enak, murah lagi, kenyang, ya ayamnya gurih. Dan ini resep dari Felicia, anak dari Pak Daud sendiri. Ya masih remaja tapi udah
ya mindsetnya wah luar biasa dan apa namanya ya, pinter ya, dia mandiri menciptakan resep sendiri ini ya luar biasa. Mana ini Pak Daud? Pak Daud. Ya, shalom Pak. Ya, shalom Jonas, Pak. putus-putus Jonas, signalnya di mobil sebabnya. Iya Pak. Jadi properti itu 5 tahun lagi Jonas. Iya Pak. Karena properti itu selalu belakangan, tapi stabil gitu Jonas. Iya. Nah, karena kenapa 5 tahun nanti stabil baruan Jonas properti? Karena ini Jonas, Investor masih tahun melihat. ini kan harga-harga bahan bangunan, material banyak naik Jonas. Iya Pak. Iya Pak, betul Pak. Jonas, Iya Pak. harga bangunan, harga Besi. material kan banyak naik Jonas. Iya, betul Pak. Besi, aluminium semua inflasi naik. ini Jonas. Iya. Yang jelas nanti ada harga bahan makanan tertentu. Nah, bahan-bahan makanan tertentu, bahan makanan ada kenaikan bisa sampai 50% Jonas. Waduh, besar sekali itu. Tapi kan harga pangan makanan tertentu Jonas. Iya Pak. Nah, ya itulah Jonas. Harga ayam stabil ya Pak ya? Tenang aja Jonas, semua dinikmati. Saya nggak menyangka ini. Anak bekerja Jonas. Iya, saya nggak menyangka ini seumuran Feli ini bisa menciptakan resep yang enak ini Pak. Oh iya. Ayamnya enak enggak Jonas? Enak Pak, gurih. Ya, kering itu renyah ya. Ya. Jadi enak Ya, sekali. saudara-saudara yang ada di Solo apa sekitar Solo mampir Jonas. Ya, sudah ada di Google ya lokasinya. Nah, tapi yang saya tahu Pak Daud ini punya apa ya namanya, paling suka makan telur Pak ya? Ya, karena keadaan Jonas. Kalau saya sih sukanya makan sashimi Jonas. Wah, itu ikan Pak ya. Jadi mancingnya kapan ini Pak? Oke, segera saya atur untuk dimainkan Jonas. Ya Pak Ingat Daud. Jonas, geopolitik apa? Strategi. Oke. Ya. Jadi kita ya harus hadapi dengan tenang aja Jonas. Siapa? Happy aja Jonas. Amin. Betul Pak. Ini kan pandangan analisa makroekonomi saya Jonas. Ya. Dan mikroekonomi. Ya. Jadi ingat 5 tahun apa Jonas? Nanti inflasi. Inflasi. Dan Ibu Sri Mulyani kan sudah ngasih warning Jonas. Iya Pak. Ya tenang aja Jonas. Pajak juga naik Pak ya, 11%. Pajak 11%. Ya semua nih naik Jonas. Iya Pak. Tahun namanya tahun inflasi Jonas. Iya Pak. Yang jadi kalau dalam kondisi resesi ekonomi seperti ini, kan nanti tahun depan kita terasa resesi ekonominya Jonas. Tahun ini baru awal itu Ya, in the beginning Jonas. Jadi dampaknya mulai tahun depan. Tahun ini baru apa Jonas? In the beginning. Ya. Baru permulaan. Permulaan. Pak ada mulanya Mas ya. Ya. Ya, itu kejadian Pak ya. Isinya pada mulanya. Pada mulanya. Jadi awalnya sekarang ini baru awal Alpha. Sebuah start untuk menuju resesi Jonas. Iya Pak. Ya. Makanya saudara-saudara jangan utang bank, kalau yang ada utang ya
stop utangnya, jangan bertambah lagi. Kalau bisa dilunasin gitu, Jonas. Iya, betul Pak. Karena suku bunga pasti akan naik, Jonas. Iya. Betul. Dan ingat, Jonas, Ya untuk Pak. seperti ini yang tidak terpengaruh itu di desa, Jonas. Ya, karena tidak banyak keinginan. Karena tidak banyak keinginan, betul, Jonas. Ya. Ya, kita penting happy santai aja, Jonas. Betul, Oke? Pak. Ya, dengan tenang kita menantikan apa yang jadi berkat Tuhan, Jonas. Ya. Hmm. Saya lagi tunggu Pak Daud pulang dari Jakarta. Oke. Ini Jonas, ini belum tanya jawab dulu ya, saya sudah nyampe tempatnya untuk pertemuan saya. Untuk sama Komisaris Jenderal ya. Satu Pak, mungkin Pak. Oke. Ya, ini Meli sama Jack. Silakan. Di unmute. Mau tanya apa? Shalom Pak Daud. Shalom Ya, Pak. mau tanya apa? Waktu dulu tuh mbah saya masih percaya kejawen-kejawen gitu kan Pak. Gimana, Saya Bu? mau nanya, masih ada untuk keturunan gitu di saya atau di suatu. Oh, udah enggak ada nih, Bu, pernah didoain ini. Haleluya. Aman ini. Gitu kan nama. Kita doain ya. Aku mau kuasa Yesus bekerja. Kekuatan itu yang bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja asal pribadi ya Tuhan. Amin. Amin.